Di negeri ini, bendera bajak laut fiksi bisa dianggap sebagai ancaman negara. Tapi bendera partai politik bebas berkibar di sekolah, di jalan, bahkan di depan rumah sakit. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang memecah belah bangsa? Awal Juli 2025, netizen ramai ngomongin pengibaran bendera One Piece, atau tepatnya Jolly Roger lambang bajak laut topi jerami. Dari truk-truk di jalanan, spanduk di rumah warga, sampai bendera kecil di warung kopi. Banyak yang kibarkan simbol bajak laut ini. Beberapa bilang ini bentuk ekspresi cinta anime, tapi sebagian lain, terutama sopir truk, menyebutnya sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang bikin mereka makin susah. Kebijakan, pajak, dan aturan yang dinilai tidak adil. Pemerintah nggak tinggal diam. Wakil Ketua DPR bilang ini gerakan sistematis yang bisa memecah belah bangsa. Menko Polhukam mengaitkannya dengan penghinaan simbol negara. Bahkan ada yang bilang ini tindakan makar. Serius, ngibarin bendera dari dunia fiksi dibilang makar. Tapi di sisi lain, bendera partai politik boleh dengan bebasnya berdiri di mana-mana. Dari sekolah dasar sampai pemukiman padat. Bahkan kadang benderanya lebih banyak dari bendera merah putih. Aneh, iya, ironis banget. Banyak yang ngira ini soal anime, tapi ini lebih dalam dari sekedar Luffy ataupun kru topi jerami. Ini adalah simbol. Bajak laut One Piece bukan sekedar penjahat. Mereka anti korupsi, anti tirani. Mereka bela yang tertindas. Orang-orang yang mengibarkan Jolly Roger bukan ingin memecah belah bangsa. Mereka cuma pengen bilang, kami kecewa. Kecewa karena disuruh cinta tanah air, tapi ditindas di negerinya sendiri. Kecewa karena bendera partai politik lebih dihargai daripada suara rakyat kecil. Mereka nggak pengen perang, mereka pengen didengar. Coba kita jujur sebentar. Kenapa bendera partai politik boleh dikibarkan di mana-mana, bahkan di luar musim pemilu? Padahal kadang dipasang sembarangan, bikin kotor, nutup pemandangan, bahkan ada yang lebih tinggi dari bendera negara. Tapi nggak pernah dibilang makar. Kenapa? Karena itu bendera dari orang yang punya kekuasaan. Tapi begitu rakyat kecil pakai simbol yang mereka rasa mewakili hati mereka, langsung dibilang ancaman. Ini soal standar ganda. Dan kalau pemerintah serius ingin menjaga kesatuan, harus adil. Bukan cuma galak ke rakyat, tapi lembek ke partai sendiri. Secara hukum, bendera apapun memang nggak boleh menggantikan merah putih. Tapi selama itu nggak dipasang di tiang yang sama, dan nggak menghinakan simbol negara, itu termasuk dalam kebebasan berekspresi. Apalagi ini menjelang 17 Agustus. Bukannya lebih baik kita dengar keluhan rakyat daripada ngambek karena bendera fiksi. Lo boleh nggak suka One Piece. Lo boleh bilang bajak laut itu simbol negatif. Tapi jangan buru-buru nyebut rakyat kecil itu pengkhianat, karena seringkali mereka cuma orang-orang yang sudah lelah bersuara. Dan sekarang, suara mereka disalurkan lewat simbol, lewat fiksi, lewat imajinasi. Mungkin mereka lebih percaya kepada Luffy, karena Luffy selalu membela temannya, lawan tirani, dan gak pernah lupa janji. Pertanyaannya sekarang, apakah yang pakai jas dan berdasi hari ini lebih bisa dipercaya daripada bajak laut fiksi? Tulis pendapat lo di kolom komentar, apakah ngibarin bendera One Piece itu makar, atau justru refleksi rakyat yang udah muak sama realita? Jangan lupa like, share, and subscribe kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.